Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kepada panutan terbaik kita, contoh terindah di dalam hidup kita, teladan yang pasti akan menyelamatkan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit perkenalan. Nama saya Arif Saifuddin. Saya dari Batu, Bumiaji tepatnya. Di Batu pengurus Muhammadiyah, mengurusi wakaf. Karena kebetulan kami di KUA, kayak Ustaz Nasir yang mungkin sering ngisi di sini. Beliau teman kami seangkatan di KUA. Ada lah di sini KUA. Oh, pensiun. Kami di KUA mulai tahun 2000 sama dengan Ustaz Nasir. Dan tapi keseharian kami di samping KUA kita ada pondok takfid. Di Batu kita ada pondok pesantren Al-Furqan Muhammadiyah khusus takfid. Sudah berjalan 5 tahun, alhamdulillah. Kita rintis tahun ke-5 dan alhamdulillah santri kita sudah 115-an gitu. Dan khusus takfid, tapi ada sekolahnya. Tapi sekolahnya enggak sebanyak sekolah umum. Nah, jadi santri ini programnya 70% ngapal Quran. Dan santri kita mulai orang Batu, Malang Raya, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, NTT ada, Papua ada, Kalimantan ada. Jadi cukup banyak ya, pengurus-pengurus Muhammadiyah, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, bahkan cucunya Profesor Kiai Haji Sa'ad Ibrahim. Nah, cucu beliau di pondok kita di Batu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mondokkan anaknya, salah satunya bisa ke Batu. Di pondok kita punya Muhammadiyah, bukan punya pribadi kalau. Jadi pondok milik Muhammadiyah. Karena biasanya pondok itu milik pribadi. Kalau ini enggak. Jadi resmi milik Muhammadiyah, logonya Muhammadiyah, pengurusnya di SK Muhammadiyah. Enggak usah khawatir jadi milik pribadi, insya Allah enggak ada. Itu Bapak Ibu, istri saya 5 anaknya. Enggak usah kaget. Anaknya 5 maksudnya. Alhamdulillah, saudara saya 10 Bapak Ibu. Jadi anak saya 5, saudara saya 10. Alhamdulillah tinggal di Batu. Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja perkenalan singkat. Saya hari ini pertama kali di masjid ini. Insya Allah kajian kita nggak lama, sampai tadi sampaikan jam 5 lebih, jam 4 atau jam 5 lebih, ya 25 anak. Berarti ya, saya mengawali dari sebuah kisah nyata di Kota Batu, Bapak Ibu. Kisah nyata di Kota Malang. Suatu saat teman kami cerita tentang kisah guru ngajinya. Guru ngajinya yang mengajari teman kuliah kami dari baca Quran dari 0 sampai teman kami lancar baca Qurannya. Diceritakan guru ngajinya ini bukan hanya guru ngaji abata, ikro, tapi seseorang yang suaranya bagus, seringkali qori, baca Quran di banyak acara-acara penting karena bagusnya suaranya. Bahkan beliau ini seringkali khutbah Jumat di Malang Raya, khutbah Jumat, bahkan ceramah, ngasih tausiah, ngasih nasihat di banyak acara-acara besar di Malang. Setelah teman kami cerita tentang dakwahnya guru ngajinya, tentang perjuangan guru ngajinya, tentang luar biasanya beliau
di dalam beragama sampai pada satu titik teman kami ceritakan bahwa ketika sang guru ngajinya meninggal dunia, dicari informasi makamnya berkali-kali gak ketemu, dicari tempat dikuburkan mana berulang-ulang gak ketemu, sampai kemudian muncul berita dari salah satu keluarga guru ngajinya bahwa sang guru ngajinya ketika meninggal dunia jenazahnya dilarung di Laut Selatan. Tahu artinya? Sang guru ngajinya meninggal dalam kondisi murtad beragama Hindu. Sang guru ngajinya, sang qori, khatib Jumat, ustadz mubaligh penceramah, mati dalam kondisi kafir, murtad beragama Hindu, jenazahnya dikremasi di Lawang, lalu dibuang di Laut Selatan. Dan beliau pegawai Kementerian Agama Kota Malang. Ketika kisah ini saya sampaikan di banyak masjid di Kota Malang, beberapa masjid membenarkan kisah ini karena beliau ini pernah beberapa kali ceramah di masjid yang kami ngisi acara itu. Bayangan Bapak Ibu, guru ngaji, khatib Jumat, ustadz mubaligh bisa mati murtad, bahkan beragama Hindu. Dari kisah ini, maka pagi ini kita ingin merenungkan bahwa ada satu nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita detik ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, inilah sesungguhnya nikmat paling besar, nikmat paling berharga, nikmat paling mahal yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa ini nikmat paling mahal, paling berharga, paling besar? Sebab nikmat iman Islam itulah yang akan menjadi syarat mutlak kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berlaku bagi seseorang yang meninggalnya imannya hilang, Islamnya lenyap, dia murtad. Salah satu ayat Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah, fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang imannya hilang, orang-orang yang Islamnya lenyap, nanti di neraka jahanam dan dia selama-lamanya. Maka kita ini seorang muslim hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, detik ini, saat ini, di tempat ini Allah memberikan kepada kita nikmat iman Islam. Dan karena ini nikmat yang paling mahal, paling berharga, maka seorang muslim wajib menjaga nikmat ini sungguh-sungguh.
dibandingkan dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita, menasehati kita dalam satu ayat yang paling sering dibaca oleh khatib Jumat di saat khutbah Jumatnya, yaitu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali Islam. Jangan sampai nyawa melayang kecuali Islam. Jangan sampai dicabut nyawa kita kecuali Islam. Jangan sampai kita dibunuh orang kecuali Islam. Sebab inilah lagi-lagi kami katakan kepada kita semua, nikmat paling mahal, nikmat paling berharga. Sebab ini yang menjadi syarat mutlak kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang muslim, rumus kehidupan kita, Islam harga mati. Islam harga mati. Artinya jangan sampai ada di antara kita mati kecuali beragama Islam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, orang kalau imannya hilang, Islamnya lenyap, itu akan di neraka jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya. Kayak apa selama-lamanya itu Bapak Ibu? Bayangkan misalnya, ada seseorang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal sampai usia 70 tahun. Dia wafat. Tapi imannya hilang, Islamnya lenyap, dan dia di neraka 100 tahun. Pertanyaannya, sudah selama-lamanya? Demi Allah belum. Belum. Kalau misalnya dia dikasih panjang umur sampai 100 tahun, 100 tahun dia wafat, menikmati dunia 100 tahun, dan dia di neraka 500 tahun, sudah selama-lamanya? Belum. Bahkan seandainya dia dikasih panjang umur, menikmati indahnya dunia, lezatnya dunia, sampai 200 tahun, dan dia di neraka 1000 tahun, sudah selama-lamanya? Belum. 1.000.000 tahun sudah selama-lamanya? Belum. Bapak Ibu, orang bodoh itu begini, orang bodoh itu, orang tolol itu, dikasih modal orang tuanya uang 10 juta dagang di pasar, pulang catatan ruginya 100 juta, itu bodoh tolol. Bodoh tolol. Tapi ada orang lebih bodoh, lebih tolol dari itu, dikasih kesempatan modal nikmat 70 tahun, 80 tahun, imannya hilang, di neraka selama-lamanya. Itu orang paling tolol di muka bumi ini, orang paling bodoh di muka bumi. Maka hari ini, Bapak Ibu, hari ini kita ini bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman Islam di dalam jiwa kita. Dan yang luar biasanya, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman Islam kepada kita dengan cara gratis. Segratis-gratisnya. Dari mana kita mendapatkan nikmat iman Islam gratis? Yaitu saat Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba lahirkan kita dari bapak ibu beragama
Islam tanpa kita meminta kepada Allah. Sebelum lahir orang tua kita Islam. Tanpa kita pesan minta kepada Allah, ayah ibu kita Islam, tiba-tiba orang tua kita Islam. Dan di luar masjid ini, Bapak, ada banyak manusia-manusia di atas bumi ini, tiba-tiba lahir bapak ibunya Kristen, tiba-tiba orang tuanya Hindu, tiba-tiba ayah budanya Katolik Buddha, dan sampai detik ini mereka tidak mendapatkan nikmat iman Islam. Tapi bayangkan, seandainya bapak ibu kita Kristen, gak dijamin detik ini kita ada di masjid ini. Seandainya orang tua kita Katolik, naudzubillah, mungkin hari ini kita sudah siap ke gereja. Tapi karena Allah kasih kita nikmat iman Islam, bapak ibu kita Islam, sehingga detik ini kita hadir di masjid ini. Hari ini kita duduk di sini. Hari ini kita kumpul di sini. Maka kita syukuri nikmat yang luar biasa besar ini. Kalau kita ditanya apa harta paling mahal milik kita hari ini, bukan rumah kita yang miliaran, Pak. Bukan mobil kita yang mewah itu, enggak. Bukan tanah kita yang berhektar-hektar, bukan. Tapi iman Islam itulah nikmat anugerah dari Allah paling mahal. Sebab bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, jika ada seseorang jam 6 nanti meninggal dunia, dia punya uang 100 triliun, imannya hilang, Islamnya lenyap, 1 rupiah itu enggak nolong dia di alam kubur, sama sekali enggak nolong. Jam 8 pagi sesudah itu dia dimakamkan. Ada seseorang jam 8 pagi dimakamkan, dikuburkan, di dunianya pangkat jenderal bintang 4. Tapi iman hilang, Islam lenyap, secuil pangkat itu enggak akan nolong dia di akhirat. Secuil pangkat enggak nolong dia di akhirat. Yang bisa menjadi jaminan penyelamat kita adalah iman Islam di dalam jiwa kita ini. Maka hari ini kita lagi-lagi bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah saat Allah menganugerahkan kepada kita nikmat iman Islam. Dan Allah kasih kita dengan cara gratis, tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bayangkan, saya ulang berkali-kali, kenapa ini nikmat paling mahal, nikmat paling berharga, ya, sebab inilah nikmat iman Islam yang sangat diinginkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Buat siapa? Buat anak kandung tercintanya. Tetapi ternyata Allah tidak kasih kepada anak seorang Nabi Nuh, tapi Allah kasih kepada kita semua dengan jalan gratis. Inilah nikmat iman Islam yang sangat diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Buat siapa? Buat ayah kandung tersayangnya, ayah kandungnya. Tetapi Allah tidak kasih kepada ayah seorang Nabi Ibrahim yang luar biasa itu. Tetapi Allah kasih kepada kita nikmat itu dengan jalan gratis. Bapak Ibu, dan inilah nikmat iman Islam yang sangat diinginkan oleh Rasulullah SAW. Buat siapa? Buat paman pembelanya, paman pelindungnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kasih kepada paman Rasulullah sekalipun.
Tetapi Allah kasih kepada kita, keluarga kita dengan jalan gratis tanpa kita meminta sebelum lahir, dan sampai detik ini kita masih menjadi seorang muslim, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menjaga iman Islam kita dengan sungguh-sungguh, sebab iman itu kaedahnya adalah, kata para ulama, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, iman itu bisa menguat, iman itu bisa melemah, iman itu bisa menebal, iman itu bisa menipis. Kalau dia semakin tipis, bertambah tipis, semakin tipis, dan setipis kulit bawang kena angin dia lenyap, dia hilang. Dan betapa banyak kisah-kisah seperti itu. Betapa banyak kisah-kisah orang yang imannya hilang, Islamnya lenyap, karena dia meremehkan pentingnya menjaga iman. Maka kita harus senantiasa menjaga iman kita, menjaga keislaman kita. Dengan jalan apa? Tentu dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan itu. Betapa ketika Ramadan kemarin, puasa itu, Masya Allah, nikmatnya dalam hati. Iman ini seakan naik membumbung tinggi, Pak. Ramadan itu. Baca Quran itu manisnya luar biasa, ya Allah. Iman itu, ya Allah, rasanya di hati itu. Ya. Kita puasanya, baca Qurannya, sholat tarawih kita, sedekah yang begitu mudah dari tangan-tangan kita, zikir pagi petang kita yang istiqomah, Masya Allah. Nikmatnya kita datang ke masjid berjamaah, ya Allah, nikmat luar biasa. Dan itu membuat iman kita kuat. Tetapi bayangkan sekarang, ketika masuk bulan Syawal, yang kemarin sebelumnya kita puasa full, kita mulai nggak puasa, mulai malas puasa, iman mulai berkurang, iman mulai menipis. Yang Ramadan kita baca Quran sehari 1 juz, bahkan ada yang 2 juz, sampai kemudian khatam, nikmat luar biasa, iman semakin kuat. Ketika Syawal, baca Quran kita mulai berkurang, ya, mulai aras-aras, mulai jarang-jarang, itu mulai hampa. Ya. Terasa iman kita ini mulai kering. Maka kita harus senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan detik ini, Bapak Ibu rahimahumullah, kita duduk hadir di pengajian ini bukan sekedar pengajian atau pengajian sekedarnya saja, tapi kita berharap, kita pengen dengan ngaji duduknya kita ini, iman kita bertambah. Iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kokoh. Ya. Karena memang ketaatan itulah yang akan membuat iman kita semakin kuat. Ya. Maka jangan pernah kita melangkahkan kaki ke tempat yang baik, ke masjid, majelis ilmu, kecuali kita berharap, ya Allah, semoga iman saya kuat. Ya Allah, semoga iman saya semakin kokoh. Karena sekali lagi hakikat iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Kalau tidak kita jaga, iman bisa hilang. Ya. Dan sebaliknya, jamaah rahimah, jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Jangan pernah melakukan dosa. Jangan pernah melakukan keburukan.
sekecil apapun. Sebab itu yang menggerogoti iman. Sebab itu yang melemahkan iman. Sebab itu yang merusak iman. Maka hari ini kita harus bersungguh-sungguh menjaga iman di dalam jiwa kita. Dengan senantiasa mengingat betapa pentingnya kita taat kepada Allah. Betapa pentingnya kita sholat jamaah. Betapa pentingnya kita senantiasa baca Quran. Betapa pentingnya kita zikir pagi petang. Betapa pentingnya kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingatkan keluarga kita, kita ajak anak-anak kita nasihati istri kita ajak suami kita untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang berlalu harus kita istiqomahkan. Ramadan yang kita full ibadah luar biasa harus kita istiqomahkan. Sebab itulah jalan terbaik untuk menjaga iman di dalam jiwa kita. Dan yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin iman kita tetap ada di dalam jiwa kita, bahkan semakin kuat, semakin kokoh, banyak-banyaklah memohon kepada Allah. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Banyak-banyaklah meminta kepada Allah agar Allah menguatkan iman di dalam hati kita, agar Allah mengokohkan iman di dalam jiwa kita. Dan di antara doa yang paling sering dibaca Nabi SAW di rumah beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah, doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agama ini. Jadi doa yang paling sering dibaca Nabi kita SAW, mohon maaf, bukan minta harta, bukan rezeki, bukan kekayaan, bukan dunia, tapi kekokohan iman. Maka sering-sering minta kepada Allah, sering-sering doa di rumah kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Suruh banyak-banyak doa itu, minta kepada Allah. Termasuk doa yang sering kali kita baca ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya. Dan ada banyak lagi doa-doa yang itu salah satu wujud betapa kita ini harus meminta kepada Allah agar iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang lain misalnya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita perbanyak doa-doa untuk menguatkan iman di zaman fitnah hari ini. Di zaman fitnah hari ini, kiamat sudah semakin dekat. Yang Nabi kita sampaikan, ada orang-orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafirun, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Ada orang-orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Enggak nunggu besok, enggak nunggu sebulan, enggak nunggu setahun, hanya selang jam imannya hilang. Ada orang yang sorenya beriman, pagi harinya kafir. Maka
Ini zaman yang luar biasa berat tantangan buat kita, anak-anak kita, keluarga kita. Karena itu sering-seringlah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah menguatkan iman kita, termasuk mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Saya kira itu Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan manfaat buat saya kita semua, dan mudah-mudahan kajian ini menjadi keberkahan buat kita dan keluarga kita. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang berkah, di tempat yang berkah, bersama kita para malaikat. Mudah-mudahan doa kita di pagi ini diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ya Rabb, kami telah banyak menzalimi diri kami dengan dosa maksiat. Ya Rabb, kami banyak menzalimi diri kami dengan dosa maksiat. Karena itu, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni sehina apapun dengan maksiat-maksiat kami, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun kami dengan masa lalu kami. Ya Allah, seringkali kami sholat, tapi hati kami hanya mengingat dunia. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah banyak memberikan nikmat kepada kami, tapi seringkali kami lalai menjalankan perintah-Mu. Seringkali kami kurang bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, niscaya kami akan jadi orang paling celaka dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami berdiri dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan sampai kami keluar dari masjid ini kecuali Engkau telah ampuni semua dosa kesalahan kami. Ya Allah, jadikan Ramadan kemarin penghapus semua dosa kami di masa lalu, ya Allah. Penghapus semua kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Ya Tawwab, Ya Ghafur, ijabah doa kami. Terima doa kami, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas keimanan. Kokohkan hati anak-anak keluarga kami di atas keimanan. Kuatkan hati kami, keluarga kami di atas keimanan. Kuatkan hati kami di atas ketaatan, ya Allah. Cintakan hati kami kepada kebaikan, ya Allah. Bencikan hati kami dengan dosa dan maksiat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami, keluarga kami husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami saat kami sedang sholat, ya Allah. Cabut nyawa kami saat kami sedang sujud indah di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, matikan kami saat tangan ini memegang Al-Quran,
Ya Allah, matikan kami, tapi izinkan lisan kami bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, jika bibir nanti kami sulit, bantu ya Allah, ringankan ya Allah, mudahkan ya Allah, agar kami bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami saat Engkau benar-benar cinta kepada kami. Matikan kami saat Engkau benar-benar ridho kepada kami. Dan jauhkan kami, keluarga kami dari su'ul khatimah. Selamatkan kami, anak-anak kami, keluarga kami dari mati yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, izinkan kami bahagia di dunia ya Rabb. Bahagia bersama anak-anak yang kami cintai. Bahagia bersama orang tua yang kami sayangi. Bahagia bersama keluarga kami ya Rabb. Ya Rabb, kami rindu surga. Kami rindu surgamu ya Rabb. Tapi kami ingin ke surga bersama anak-anak kami. Untuk ibu kami berikan surga terbaik ya Allah. Juga ayah kami, ayah yang kami sayangi, berikan surga terbaik, surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, izinkan kami kumpul lagi, ketemu lagi bersama keluarga di surga terbaik, surga Firdaus. Ya Allah, selamatkan kami semua dari api neraka. Berat ya Allah, gak kuat. Anak-anak kami pula ya Allah, anak-anak kami gak akan sanggup menahan pedihnya api neraka. Selamatkan anak-anak kami dari pedihnya api neraka. Orang tua kami, ayah ibu kami, jauhkan ya Allah dari siksa neraka. Selamatkan orang tua kami dari pedihnya api neraka. Jangan sampai mereka tersentuh setitik pun dengan api neraka ya Allah. Ya Allah, selamatkan keluarga kami semua dari siksa neraka. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, demikian sedikit kajian yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Ada salah mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman setiap ada pengumuman sebentar. Yang pertama, hasil kami survei di Nganjuk dan di Gedek